Perkenalkan, nama saya Niputu Diah Gita Valentina dengan NIM 2011031129, semester 5, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagosugriwo Denpasar. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan lanjut belajar materi IPA kelas 5 bab 2, yaitu harmoni dan ekosistem, pada topik A, memakan dan dimakan. Dengan pembahasan kita pada kali ini, yaitu ada 3. Yang pertama, rantai makanan. Yang kedua, jaring-jaring makanan. Dan yang ketiga, piramida makanan. Nah, baik, sebelum kita mulai ke pembahasan, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan, rantai makanan, dan juga piramida makanan. Oke anak-anak, kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen dan sebagai produsen. Yang pertama, konsumen, yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen ini tergantung pada makhluk hidup lain, contohnya manusia dan hewan. Selanjutnya ada produsen, adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Nah, contohnya yaitu tumbuhan hijau. Konsumen ini memperoleh makanan langsung dari produsen, disebut dengan konsumen tingkat 1. Sementara itu, konsumen yang memperoleh makanan dari konsumen 1 dinamakan konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Nah, dalam komponen rantai makanan sendiri, konsumen ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada konsumen primer, yang kedua konsumen sekunder, dan yang terakhir konsumen tersier. Baik, untuk yang pertama yaitu konsumen primer, di mana konsumen pertama ia mendapat energi langsung dari produsen. Yang kedua, konsumen sekunder, artinya konsumen kedua yang mendapat sumber energi atau makanan dari konsumen pertama. Dan yang terakhir yaitu konsumen tersier, yaitu komponen yang mendapat sumber energi dengan memakan konsumen kedua. Nah, konsumen yang paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya, hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya mereka mati karena waktu, bertarung dengan predator lainnya saat berburu makanan, atau diburu oleh manusia. Ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Nah, hasil penguraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Tanah yang mengandung humus itu sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Keberadaan dekomposer membantu mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan. Dengan adanya dekomposer ini, proses makan dan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Nah, dekomposer sendiri adalah suatu organisme yang berperan menguraikan zat organik menjadi zat anorganik. Dekomposer dapat mengurai bangkai dan tumbuhan yang sudah mati, lalu nutrisi yang terdapat di dalamnya akan digunakan oleh produsen atau tumbuhan sebagai sumber nutrisi. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Sumber energi berarti sumber makanan. Nah, apakah kalian bisa melihat hubungan antar makhluk hidup pada gambar di bawah ini?
tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan disebut sebagai produsen. Nah, selanjutnya kelinci memakan tumbuhan untuk mendapat energi. Di sini, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya itu ada burung elang, adalah hewan pemangsa atau predator. Elang memakan kelinci untuk mendapatkan energi. Di sini, elang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Nah, gambar di atas merupakan contoh yang menunjukkan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Sederhananya, kita menggambarkan hubungan ini dalam bentuk rantai makanan seperti berikut. Nah, rumput dimakan kelinci dan kelinci dimakan oleh elang. Lalu, bagaimana dengan ekosistem laut? Siapa yang berperan sebagai produsen? Nah, pada ekosistem laut, tokoh utamanya ternyata tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita. Loh, namanya fitoplankton dan jumlahnya sangat banyak di laut. Rumput laut dan lamun juga termasuk produsen di ekosistem pantai. Karena butuh sinar matahari untuk berfotosintesis, maka organisme ini hidup di permukaan air laut. Organisme ini menjadi sumber makanan bagi banyak hewan yang di laut. Nah, di sini ada gambar di mana terjadinya rantai makanan. Yang pertama itu ada fitoplankton yang dimakan oleh zooplankton, kemudian dimakan oleh hewan berukuran kecil yang ada di laut, dan terakhir dimakan oleh burung pelikan. Nah, baik, sampai di sana kita lanjut ke jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Organisme yang terlibat dalam sebuah jaring-jaring makanan juga memiliki lebih banyak pilihan makanan dibanding organisme yang ada pada rantai makanan. Dalam suatu ekosistem, terutama ekosistem yang cukup besar, berisi banyak komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu juga dengan predator yang bisa memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu, bagaimana proses rantai makanan terjadi pada ekosistem dengan anggota yang banyak? Nah, di sini sudah saya tampilkan contoh dari jaring-jaring makanan. Bisa dilihat gambarnya. Nah, bisa kita lihat, yang pertama itu ada rumput dan juga pohon. Di sana berperan sebagai produsen yang akan dimakan oleh konsumen tingkat 1, ada ulat bulu, tikus, dan juga belalang. Kemudian, konsumen tingkat 1 itu akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, baik itu ada ayam, katak. Nah, setelah itu konsumen tingkat 2 akan dimakan oleh konsumen tingkat 3, yaitu ada ular dan juga burung elang. Nah, pembahasan kita yang terakhir yaitu ada piramida makanan. Merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik 1 dan tingkat trofik lainnya berdasarkan jumlah, biomasa, dan kemampuan menyimpan energi pada setiap trofiknya. Piramida ada banyak jenisnya, itu ada piramida energi, piramida jumlah, dan piramida biomasa. Piramida makanan sama seperti jaring-jaring makanan yang menggambarkan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Namun, pada piramida makanan, kita dapat melihat banyak energi yang tersedia. Masing-masing peran pada piramida makanan diletakkan seperti gambar berikut.
Nah, semakin rendah tingkatnya, akan semakin banyak jumlah tumbuhan atau hewan yang termasuk di dalamnya. Semakin tinggi tingkatnya, maka semakin besar ukuran dan semakin sedikit jumlah hewan yang termasuk di dalamnya. Hal ini berkaitan dengan transfer energi yang terjadi antar makhluk hidup, seperti yang kita peragakan dalam kegiatan selanjutnya. Piramida makanan sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan ekosistem makhluk hidup. Pengelompokannya yaitu piramida makanan ekosistem air dan piramida makanan ekosistem darat. Nah, kalian bisa langsung melihatnya pada gambar yang telah Ibu sajikan terkait dengan piramida ekosistem darat, di mana pada tropik 1 yang paling bawah yaitu terdapat rumput dan juga pepohonan yang merupakan sebagai produsen. Dan pada tropik 2 yaitu ada berbagai macam serangga dan tikus yang termasuk pada konsumen 1. Dan lanjut ke tropik 3, ada ayam dan juga katak termasuk pada konsumen 2. Dan yang terakhir pada tropik keempat, konsumen 3 yaitu ada ular dan burung elang. Nah, selanjutnya contoh dari piramida ekosistem laut. Yang paling bawah yaitu ada rerumputan laut sebagai produsen. Yang kedua ada kepiting yang sebagai konsumen 1. Dan selanjutnya ada ikan-ikan kecil yang berperan sebagai konsumen 2, dan terakhir itu ada ikan besar yang sebagai konsumen 3. Nah, sekian pembahasan kita pada pembelajaran kali ini. Dapat saya simpulkan bahwa rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Sedangkan rantai-rantai makanan yang saling berhubungan antar satu dengan yang lain disebut dengan jaring-jaring makanan. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita terkait dengan rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga piramida makanan yang berkaitan dengan harmoni dan ekosistem. Sekian video pembelajaran dari Ibu, semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di lain video dan bye-bye.